Halo Sobat Mentari, kembali lagi di channel Mentari Education. Pada video kali ini, kita akan membahas materi matematika wajib kelas 11, yaitu determinan dan inverse matrix. Sebelum kita masuk ke materi, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di share. Dan jika teman-teman menyukai video ini, silahkan klik tombol like. Kita masuk ke materi. Pertama, kita akan membahas terkait dengan determinan matriks. Nah, misalkan diketahui matriks A. Determinan dari matriks A itu dapat ditulis dengan det A atau seperti ini. Nah, jadi keduanya ini merupakan notasi dari determinan matriks. Nah, kemudian kita akan membahas terkait dengan determinan matriks berordo 2 kali 2. Jika terdapat matriks A yang berordo 2 kali 2, maka determinan A adalah, nah ketika kita ingin mencari determinan dari matriks yang berordo 2 kali 2, yang pertama kita lakukan adalah mengalihkan diagonal utama terlebih dahulu, yaitu, karena ini diagonal utama, AD. Kemudian dikurangi diagonal sampingnya, yaitu BC. Jadi, determinan matriks A itu sama dengan A kali D dikurangi B kali C, sehingga hasilnya ini merupakan determinan dari matriks A tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh soalnya. Misalkan diketahui matriks A 2, 3, 1, 4, berapakah nilai dari determinan A? Nah, seperti yang kita bahas tadi, kita kalikan terlebih dahulu diagonal utamanya. Yang mana diagonal utama? Kan yang ini. Kita kalikan dulu. 2 kali 4 kan 8. Kemudian dikurangi diagonal sampingnya. Itu 1 kali 3. 1 kali 3, 3. Maka determinan A sama dengan 8 dikurangi 3, yaitu 5. Jadi determinan dari matriks A adalah 5. Kemudian kita lanjut untuk membahas determinan dari matriks yang berordo 3 kali 3. Nah, jika matriks B sebagai berikut, maka determinan dari B itu adalah, nah teman-teman bisa perhatikan di sini. Untuk mencari determinan sebuah matriks yang berordo 3 kali 3, kita dapat mengerjakannya seperti ini. Kita buat terlebih dahulu sebuah matriks 3 kali 3 tersebut. Kemudian kita tambahkan 2 kolom pertama dari matriks tersebut. 2 kolom pertama kan yang ini, ADG dan BEH. Kita tambahkan di sebelah kanannya, sehingga nantinya kita dapat mencari diagonal utama dan diagonal sampingnya. Nah, caranya seperti ini. Sama seperti tadi, kita cari diagonal utama dari matriks tersebut. Tapi bedanya di sini, kita menggunakan 3 diagonal utama dan 3 diagonal samping. Nah, untuk diagonal utama yang pertama yaitu AEI, yang ini. Kemudian diagonal utama yang kedua yaitu BFG. Kita jumlahkan. Dan yang ketiga yaitu CDH. Nah, kan bisa diperhatikan kan? Yang pertama itu AEI ditambahkan dengan BFG ditambah dengan CDH, kemudian dikurangi diagonal sampingnya. Yang mana diagonal samping? Kan yang ini. Kita hapus dulu yang ini. Diagonal samping kan yang ini, CEG. Kemudian dikurangi lagi diagonal sampingnya AFH, dikurangi lagi BDI. Nah, jadi inilah rumus untuk mencari determinan sebuah matriks yang berordo 3 kali 3. Untuk lebih jelasnya, saya akan berikan contoh soalnya. Misalkan diketahui matriks B sebagai berikut, tentukan nilai dari determinan B. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Kita buat terlebih dahulu matriks yang berordo 3 kali 3 tersebut, kemudian kita tambahkan 2 kolom utamanya di sebelah kanan. Kan yang ini, 2, 3, 2 dan 1, negatif 1, 2. Kita tambahkan di sebelah kanan. Sehingga
kita dapat mencari 3 diagonal utama dan 3 diagonal sampingnya. Sehingga hasilnya, yang pertama, kita kalikan yang ini. Diagonal utama yang pertama, yaitu 2 kali negatif 1 kali 0. Berapa? Kan 0. Dan ditambah 1 dikali 4 dikali 2, yaitu 8. Dan ditambahkan lagi 0 dikali 3 dikali 2. Berapa? Kan 0. Nah, ketiga diagonal utamanya sudah kita dapatkan. Nah, kita cari diagonal sampingnya. Kan yang ini. 0 dikali negatif 1 dikali 2. Nah, untuk yang diagonal sampingnya kita kurangkan. Ini hasilnya kan 0. Kemudian diagonal samping yang kedua yaitu 2, 4, 2. Berapa hasil perkaliannya? Kan 16. 2 kali 4 kali 2 itu 16. Nah, ini 16. Kemudian dikurangi lagi, yaitu diagonal samping ketiga yaitu 1, 3, 0. Hasil perkaliannya kan 0. Maka berapa hasilnya? 0 ditambah 8 ditambah 0 dikurangi 0 dikurangi 16 dikurangi 0. Itu hasilnya kan sama dengan 8 dikurangi 16. Berapa? Kan negatif 8. Nah, jadi determinan dari matriks B tersebut adalah negatif 8. Gampang kan? Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan jenis matriks berdasarkan nilai determinan. Nah, jika nilai determinan A itu sama dengan 0, maka matriks A itu disebut dengan matriks singuler. Sedangkan jika nilai determinan A itu tidak sama dengan 0, maka matriks A disebut dengan matriks non-singuler. Kemudian terkait dengan sifat-sifat determinan matriks. Misalkan A dan B merupakan matriks persegi. Berlaku sifat-sifat berikut. Determinan A sama dengan determinan A transpos. Yang kedua, determinan K kali A itu sama dengan K pangkat N dikalikan determinan A, di mana dengan N itu merupakan ordo dari matriks tersebut. Yang ketiga, determinan matriks A dikalikan matriks B itu sama dengan determinan matriks A dikalikan dengan determinan matriks B. Dan yang keempat, determinan matriks A pangkat N itu sama dengan determinan A dipangkatkan N. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan berikan contoh soal. Diketahui matriks A sebagai berikut dan matriks B sebagai berikut. Tentukan nilai dari keempat sifat berikut. Nah, untuk pembahasannya, pertama kita cari terlebih dahulu masing-masing nilai determinan dari matriks tersebut. Yang pertama, determinan dari matriks A, yaitu hasil kali diagonal utama dikurangi hasil kali diagonal sampingnya. Diagonal utama kan 4 kali 2. 4 kali 2, 8. Diagonal sampingnya 2 kali 3, yaitu 6. Maka determinan A itu sama dengan 8 dikurangi 6, yaitu 2. Kemudian determinan B-nya, hasil kali diagonal utamanya yaitu negatif 3 dikali 4, yaitu negatif 12. Dikurangi hasil kali diagonal sampingnya, 3 dikali negatif 3, yaitu negatif 9. Maka determinan B itu sama dengan negatif 12 dikurangi negatif 9. Ini kan sama artinya dengan ditambah 9. Negatif 12 tambah 9 itu sama dengan negatif 3. Kemudian untuk yang nomor 1, nilai dari determinan A transpos. Nah, kita perhatikan sifat-sifat yang sudah kita bahas tadi. Determinan A transpos itu kan hasilnya sama dengan determinan dari matriks A. Maka kita langsung saja, kita tidak perlu mentranspos matriks A tersebut, karena kita sudah perhatikan di sifat-sifatnya ini, hasil dari determinan matriks
A transpos itu sama dengan determinan matriks A, yaitu berapa? Kan 2. Sehingga determinan A transpos itu sama dengan 2. Itu yang kedua. Determinan matriks A kali matriks B itu sama dengan, nah kita praktekkan di sini. Determinan matriks A dikali matriks B itu sama dengan determinan matriks A dikali dengan determinan matriks B. Nah, kedua hasil determinan matriks tersebut sudah kita dapatkan. Kita langsung substitusi saja. Determinan matriks A itu 2 dikali determinan matriks B, yaitu negatif 3. 2 kali negatif 3 kan sama dengan negatif 6. Jadi determinan matriks A dikali matriks B itu sama dengan negatif 6. Yang ketiga yaitu determinan A pangkat 3. Nah, jika kita perhatikan pada sifat-sifatnya, itu kan masuk ke sifat yang ini, determinan A pangkat N. Nah, itu sama dengan determinan A dipangkatkan N. Determinan A itu berapa? Kan 2. Maka determinan A pangkat 3 itu sama dengan 2 dipangkatkan N. N-nya berapa? Kan 3. Sehingga 2 dipangkatkan 3 itu kan sama dengan 8. Maka determinan A pangkat 3 itu sama dengan 8. Kemudian yang keempat, determinan 3B. Nah, itu sama dengan, nah kita perhatikan untuk sifat yang kedua, yaitu determinan K dikali A itu sama dengan K pangkat N dikalikan determinan A. Nah, maka sesuai dengan soal, K-nya ini kan adalah 3. N-nya ini merupakan ordo dari matriks tersebut. Nah, ordo matriks tersebut kan 2 kali 2, maka N-nya adalah 2. Kemudian dikalikan dengan determinan matriks A, yaitu 2 kali 2. 3 pangkat 2 kan 9. Dikali 2 itu sama dengan 18. Maka determinan 3B itu sama dengan 18. Jadi inilah pembahasan untuk contoh soal terkait dengan sifat-sifat determinan matriks. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan inverse matriks. Misalkan A dan B adalah dua matriks persegi dengan ordo yang sama. Matriks A dan B dikatakan saling inverse jika memenuhi hubungan matriks A dikali matriks B sama dengan matriks B dikali matriks A itu sama dengan matriks identitas. Nah, teman-teman masih ingat kan matriks identitas itu seperti apa? Seperti yang kita bahas pada video sebelumnya, matriks identitas itu merupakan sebuah matriks di mana setiap elemen di diagonal utama itu bernilai 1, sedangkan elemen selain diagonal utamanya itu bernilai 0. Nah, seperti yang kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian, inverse matriks A itu dapat ditulis dengan A pangkat negatif 1, ya seperti ini. Kemudian saya berikan contoh soal. Diketahui matriks A sebagai berikut dan matriks B sebagai berikut. Hasil kali matriks A dengan matriks B itu adalah matriks identitas, yaitu 1 0 0 1. Dan hasil kali matriks B dengan matriks A itu juga merupakan matriks identitas, yaitu 1 0 0 1. Maka karena hasil perkalian matriks A dengan matriks B itu sama dengan hasil perkalian matriks B dengan matriks A, yaitu sama dengan matriks identitas, maka A dan B adalah dua matriks yang saling inverse, sehingga A itu sama dengan inverse dari matriks B dan B itu sama dengan inverse dari matriks A. Kemudian kita akan membahas terkait dengan rumus inverse matriks. Misalkan dapat matriks A, maka rumus inverse matriks A itu sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoin A. Nah, contoh adjoin matriks ordo 2 kali 2 itu bagi berikut. Misalkan terdapat matriks A sebagai berikut, maka adjoin dari matriks A itu adalah
kita tinggal pindahkan posisi antara A dan D, kemudian kita kalikan negatif antara elemen B dan C nya. Maka adjoint dari A itu sama dengan D negatif B negatif C A. Ya, kita tekan di sini, kita tukar posisi antara elemen A dan D, kita tukar, kemudian kita kalikan negatif elemen B dan elemen C nya, sehingga menghasilkan seperti ini, D negatif B negatif C A. Itulah adjoint dari matriks yang berurut 2x2. Nah, itu lebih jelasnya saya berikan contoh soal. Misalkan diketahui matriks A sebagai berikut, maka inverse dari matriks A adalah, pertama kita tentukan dulu determinan dari matriks A. Determinan matriks A itu berapa? Yaitu hasil kali diagonal utama dikurangi dengan hasil kali diagonal sampingnya. Hasil kali diagonal utamanya berapa? Kan 3 kali 3, yaitu 9, dikurangi hasil kali diagonal sampingnya, yaitu 2 kali 4, 8. Maka determinan A itu sama dengan 9 dikurangi 8. Berapa? Kan 1. Oke, determinan A sudah kita dapatkan. Sekarang kita cari adjoint A-nya. Nah, kita perhatikan rumus ini, sehingga kita tinggal operasikan sesuai dengan rumus yang sudah kita bahas tadi. Sehingga adjoint A sama dengan, kan D min B, D nya kan 3, min B nya min 2, kemudian min C itu min 4, dan A nya itu juga 3. Maka adjoint dari A itu adalah 3 negatif 2 negatif 4 3. Kemudian kita cari nilai dari inverse A nya, yaitu 1 per determinan A. Determinan A nya kan sama dengan 1, sehingga kita tulis 1, dan dikali adjoint A. Adjoint A nya kan 3 negatif 2 negatif 4 dan 3. 1 dibagi 1 kan 1. Kemudian dikalikan dengan adjoint A nya, maka hasilnya adalah adjoint A nya itu sendiri, yaitu 3 negatif 2 negatif 4 3. Maka inilah hasil dari inverse matriks A tersebut. Oke, selanjutnya saya akan berikan contoh soal untuk matriks yang berurut 3x3. Misalkan diketahui matriks B sebagai berikut, maka inverse dari matriks B adalah, nah pembahasannya, kita ingat kembali, rumus dari inverse matriks itu adalah 1 per determinan B dikalikan dengan adjoint matriks B. Pertama kita cari terlebih dahulu determinan B nya. Nah, sama seperti yang kita bahas tadi, cara mencari determinan untuk matriks berurut 3x3 itu, yaitu kita buat terlebih dahulu matriks 3x3 tersebut, kemudian kita tambahkan 2 kolom pertama dari matriks 3x3 tersebut. 2 kolom pertama yaitu kan 2, 3, 2, dan 1, negatif 1, 2. Sehingga kita tambahkan di sampingnya. Kemudian kita cari 3 diagonal utama dan 3 diagonal sampingnya untuk dapat menentukan determinan dari matriks B tersebut. Maka diagonal utama yang pertama yaitu 2 kali negatif 1 kali 0, yaitu 0, dan tambah 1 kali 4 kali 2, yaitu 8, kemudian ditambah 0 kali 3 kali 2, yaitu tambah 0, kemudian dikurangi 3 diagonal sampingnya, yaitu 0 kali negatif 1 kali 2, yaitu 0, dikurangi lagi 2 kali 4 kali 2, yaitu 16, dikurangi 1 kali 3 kali 0, yaitu 0. Maka hasilnya adalah 8 dikurangi 16. Berapa? Negatif 8. Nah, determinan B nya sudah kita dapatkan, yaitu negatif 8. Kemudian
kita cari adjoint B-nya, yaitu dengan cara kita mencari minor dari masing-masing elemen matriks terlebih dahulu. Nah, yang pertama M11, yang artinya minor baris pertama dan kolom pertama. Nah, untuk mencari nilai M11-nya ini, kita tutup baris pertama dan kolom pertamanya. Kita tutup itu. Sehingga yang kita perhatikan adalah sisanya, yaitu negatif 1, 4, 2, 0. Lalu kita cari determinannya. Sama seperti tadi, kita kalikan terlebih dahulu diagonal utamanya dan dikurangi dengan diagonal sampingnya. Hasil kali diagonal utamanya kan negatif 1 dikali 0 kan 0. Kemudian dikurangi diagonal sampingnya, yaitu 4 kali 2 sama dengan 8, maka hasilnya adalah negatif 8. Nah, ini untuk M11. Kemudian M12-nya kita tutup baris pertama dan kolom keduanya. Sehingga M12-nya adalah 3 kali 0 yaitu 0 dikurangi 4 kali 2 yaitu 8. 0 kurang 8 kan negatif 8. Kemudian M13 kita tutup baris pertama dan kolom ketiganya. Sehingga nilai M13 adalah 3 dikali 2 yaitu 6 dikurangi negatif 1 kali 2 yaitu negatif 2. 6 dikurangi negatif 2 itu kan sama dengan 8. Kemudian M21 kita tutup baris kedua kolom pertama. Sehingga kita cari nilainya yaitu 1 kali 0 yaitu 0 dikurang 0 kali 2 yaitu 0 juga. 0 kurang 0 kan 0. Kemudian M22 yaitu kita tutup baris kedua dan kolom kedua. Sehingga nilainya adalah 2 kali 0 yaitu 0 dikurangi 0 kali 2 yaitu 0 juga. 0 kurang 0 kan 0. Kemudian M23 kita tutup baris kedua dan kolom ketiga. Sehingga nilainya adalah 2 kali 2 yaitu 4 dikurangi 1 kali 2 yaitu 2. 4 dikurangi 2 kan sama dengan 2. Kemudian M31 kita tutup baris ketiga dan kolom pertama. Maka nilainya adalah 1 kali 4 4 dikurangi 0 kali negatif 1 dikurangi 0. 4 dikurangi 0 kan 4. Kemudian M32 kita tutup baris ketiga dan kolom keduanya. Sehingga hasilnya 2 kali 4 8 dikurangi 0 kali 3 yaitu 0. 8 kurang 0 kan 8. Dan yang terakhir M33 yaitu kita tutup baris ketiga dan kolom ketiga. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali negatif 1 yaitu negatif 2 dikurangi 1 kali 3 yaitu 3. Negatif 2 dikurangi 3 kan negatif 5. Nah, jadilah minor dari masing-masing elemen matriks tersebut. Nah, kemudian kita perhatikan kofaktornya. Jadi inilah tanda untuk minor setiap elemen dari matriks tersebut. Nah, untuk M11-nya itu bernilai positif, maka nilai M11 yaitu tetap negatif 8. Kemudian M12-nya itu di sini negatif, maka negatif 8 dikali negatif hasilnya adalah positif 8. Kemudian M13 yaitu positif itu tetap 8, dan M21 negatif 0 dinegatifkan sama 0. M22 juga sama 0. M23 itu menjadi negatif 2. M31 tetap. M32 itu berubah menjadi negatif 8 dan M33 itu negatif 5. Jadi inilah kofaktor dari matriks B-nya. Nah, sehingga adjoint B itu sama dengan transpose dari kofaktor B-nya. Kofaktor B-nya kan yang ini. Maka adjoint B-nya itu adalah transpose dari kofaktor B-nya. Sehingga hasilnya adalah
Nah, ingat kembali. Jika transpose matriks itu adalah kita ubah matriks tersebut dari baris menjadi kolom. Dan begitu juga dari kolom menjadi baris. Nah, untuk baris yang pertama yaitu negatif 8, 8, dan 8. Kita ubah menjadi kolom pertama yaitu negatif 8, 8, 8. Kemudian baris kedua yaitu 0, 0, negatif 2. Kita ubah menjadi kolom kedua yaitu 0, 0, negatif 2. Dan baris ketiga kita ubah menjadi kolom ketiga yaitu 4, negatif 8, dan negatif 5. 4, negatif 8, dan negatif 5. Maka kita dapatkan adjoint dari matriks B itu adalah seperti ini. Sehingga inverse dari matriks B itu adalah, kita perhatikan rumusnya yang ini, yaitu 1 per determinan B. Determinan B-nya kan sudah kita dapatkan, yaitu negatif 8. Kita substitusi di sini, negatif 8, dan dikali adjoint B-nya. Nah ini, yaitu negatif 8, 0, 4, 8, 0, negatif 8, 8, min 2, negatif 5. Maka kita kalikan 1 per negatif 8 ke masing-masing elemen dari adjoint matriks B tersebut. Sehingga hasilnya adalah, ini kan negatif 1/8 hasilnya. Kita kalikan ke setiap elemennya. Yaitu negatif 1/8 dikali negatif 8 kan 1. Kemudian dikalikan 0 yaitu 0. Kemudian dikalikan 4 kan negatif setengah. Kemudian dikalikan 8 yaitu negatif 1. Dikalikan 0 yaitu 0. Dikalikan negatif 8 yaitu 1. Dikalikan 8 yaitu negatif 1. Dikalikan negatif 2 yaitu 1/4. Dan dikalikan negatif 5 yaitu 5/8. Jadi inilah inverse dari matriks B tersebut. Di sana paham kan? Jadi kalian harus cermati setiap langkah-langkah untuk mencari nilai dari inverse matriks tersebut. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan sifat-sifat dari inverse matriks. Nah, teman-teman bisa cermati di sini. Sifat-sifat inverse matriks itu terdiri dari matriks A dikalikan dengan inverse matriks A itu sama dengan inverse matriks A dikalikan dengan matriks A, yaitu sama dengan matriks identitas. Yang kedua, inverse dari matriks A dikalikan matriks B itu sama dengan inverse matriks B dikalikan dengan inverse matriks A. Kemudian inverse dari inverse matriks A itu sama dengan matriks A. Nah, kita perhatikan di sini. Ini 2 kali diinverskan sehingga dia akan kembali ke matriks awal. Kemudian matriks A dikalikan matriks B sama dengan matriks C. Jika dan hanya jika matriks A sama dengan matriks C dikalikan dengan inverse matriks B. Dan matriks B sama dengan inverse matriks A dikalikan matriks C. Selanjutnya, inverse dari matriks A pangkat N itu sama dengan inverse matriks A dipangkatkan N, di mana N itu dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, inverse dari K dikalikan matriks A itu sama dengan 1/K dikalikan inverse matriks A. Kemudian, inverse dari matriks A transpose sama dengan transpose dari inverse A. Dan yang terakhir, K dikalikan inverse matriks A pangkat N sama dengan K pangkat N dikali inverse matriks A pangkat N. Nah, saya akan berikan contoh soal terkait dengan sifat inverse matriks. Misalkan diketahui sebuah matriks 1, 2, 3, 1 dikalikan matriks B itu sama dengan matriks 4, 11, 7, 8. Maka matriks B adalah, nah untuk pembahasannya,
kita perhatikan di sini. Kita misalkan terlebih dahulu ini matriks A dan ini matriks B. Kan dia akan membentuk seperti ini. Matriks A dikalikan matriks B sama dengan matriks B. Ya, kita perhatikan sifat yang ini. Maka matriks B itu sama dengan inverse matriks A dikalikan matriks B. Nah, kemudian kita operasikan inverse matriks A dikalikan dengan matriks B. Sama dengan inverse matriks A itu kan 1 per determinan A. Determinan A kan 1 kali 1 yaitu 1 dikurangi 2 kali 3 itu 6. 1 dikurangi 6 kemudian dikalikan adjoint dari matriks A yaitu 1 negatif 2 negatif 3 1 kemudian dikalikan dengan matriks B nya. Selanjutnya kita dapatkan yaitu 1 per negatif 5 kemudian kita kalikan dua matriks ini sehingga kita dapatkan sebagai berikut, dan hasilnya adalah 1 per negatif 5 dikali negatif 10 negatif 5 negatif 5, ini negatif 5 ya, bukan sama dengan, kemudian negatif 25. Maka hasilnya adalah kita kalikan 1 per negatif 5 ini ke setiap elemen. Maka 1 per negatif 5 dikali negatif 10 kan sama dengan 2. Kemudian dikalikan negatif 5 yaitu 1. Kemudian dikalikan negatif 5 yaitu 1. Dan dikalikan negatif 25 yaitu 5. Maka kita dapatkan matriks B nya itu adalah 2, 1, 1, 5. Jadi inilah matriks B dari contoh soal berikut. Oke, sekian untuk pembahasan materi terkait dengan determinan matriks dan inverse matriks. Jika ada komentar dan saran, silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.